Iya, anakku Bu, umurnya baru 8 tahun, namanya Jayala PSM Reski Ilahi. Jadi kalau ada yang ragukan ini fanatiku sama PSM di sini, jangan makin bicara fanatisme soal PSM kalau kita mau lawan, Kak. Satu badan. Semua PSM. Tato. PSM semua, karena kecintaanku sama PSM. Sampai-sampai dulu itu sebelum saya ditemukan sama Pak Ustaz Faru Rozi, sebelum saya diangkat dari lumpur, dicuci jadi orang, PSM itu agama saya. Mohon maaf, saya tidak curhat. Bahkan sudah Kak diceraikan sama istriku gara-gara PSM. Tidak percaya ke rumah ke Jalan Baruan nomor 65, tanya ke istriku. Saya pulang, saya dapat surat. Saya kira Tommy surat apa kayak ini? Kalau ada, ternyata saya digugat cerai. Tidak menafkahi istri, meninggalkan istri dalam jangka waktu sekian lama, bilang mati makin. Tapi tidak, saya tetap PSM. Tidak ada urusan, cerai makin. Yang penting dari cerai kan PSM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas undangannya untuk saya bisa hadir di tempat ini untuk sama-sama berbagi, sama-sama belajar. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, apa tong itu denguki di atas biasa di stadion jadi teriak-teriak, kenapa acara begini diundang? Jadi mungkin ada sebagian sudah tahu dan mungkin ada yang belum tahu, tapi kalau ada yang tidak tahu PSM perlu dipertanyakan sebagai orang Bugis Makassar. Kalau dia tidak tahu PSM, dan kalau sudah tahu PSM dia tidak kenal Denguki, perlu jadi pertanyakan itu. Ya, Denguki yang dulu, ya alhamdulillah berubah mikro sedikit dari yang dulu. Ya, jadi mungkin sebagian ibu-ibu belum tahu siapa Denguki sebenarnya, kenapa Denguki bisa hadir di tempat seperti ini, kenapa Denguki diundang untuk bicara di tempat seperti ini. Saya diundang sama Ustaz Faru Rozi itu baru 2 hari yang lalu ya Pak Ustaz ya, 2 hari yang lalu. Sebenarnya kemarin saya harus berangkat ke Kalteng karena sebentar pertandingan PSM melawan Kalteng Putra. Jadi saya berani bilang sama Pak Ustaz, baru ada 1 orang yang kasih murtad saya dari PSM. Kita Pi 2 kali Pak, 2 kali minta kasih begini Kak. Pertama waktu Piala Presiden PSM melawan Persipura Pak Ustaz ya. Saya sudah di Magelang, ditelepon, Denguki di mana Ki? Saya di Magelang Pak Ustaz, besok PSM main. Besok ada acara Denguki. Acara apa Pak Ustaz? Makassar berhijrah. Saat itu di Masjid Al-Markas. Oh tapi Pak Ustaz, saya besok PSM main lawan ini baru penentu ini. Terserah pada kita deng ini untuk akhirat tak. Waduh, bahaya. Saya langsung cari tiket kan. Pas pace-pacenya itu saya pulang dari Jogja sampai di sini. Tapi alhamdulillah Tuhan bayar kontan, uangku keluar 1.100.000 saya itu Pak Ustaz. 1.100.000 saya beli tiket. Tapi setelah acara Makassar berhijrah, saya di situ diajar sama Pak Ustaz bagaimana nikmatnya itu berhijrah, bagaimana indahnya itu hijrah. Jadi kalau ada orang bilang tale-talekannya itu mau hijrah, jangan musuhi, jangan benci. Belum pilih nikmati itu bagaimana nikmatnya kalau orang sudah berhijrah. Belum pilih nikmati itu bagaimana enaknya kalau kita dekat sama Tuhan. Allahu Akbar. Jadi saya mau tanya Ki, mungkin ada yang kenal Denguki, biasa masuk stadion lihat Denguki, tapi angkat tangan Ki yang biasa masuk stadion. Mungkin ibu-ibu belum pernah masuk stadion. Kalau mau kita tahu Ki masa lalunya Denguki Bu, bukan lagi di YouTube Denguki, bukan saya kasih masuk tapi orang lain. Denguki masuk 4 besar supporter, pimpinan supporter yang disegani di seluruh Indonesia. Denguki masuk 4 dirijen legend seluruh Indonesia. 1 dari Makassar Denguki.
Jadi kalau saya mau cari popularitas dengan istilah berhijrah, mohon maaf, bukan. Kalau saya mau cari popularitas ini hari saya berangkat ke Palangkaraya, live Indosiar, seluruh orang Indonesia tahu, seluruh orang Indonesia lihat ada Dengoki di Palangkaraya. Tapi tidak, karena Pak Ustaz Dengoki ini untuk akhirat, saya batalkan berangkat ke Palangkaraya. Bos, ini kita tidak ada jaminan hidup sampai besok, hidup sampai 2 hari, seminggu, sebulan, setahun ke depan, tidak ada jaminan. Itu yang diajarkan Ustaz Faruk Rosi kepada saya. Dengoki sudah memang begitu. Aku bilang iya Pak Ustaz, capek mak juga kasihan, capek mak juga. Tidak sakit hati gitu Pak, anaknya umur 8 tahun bilang ke orang tua kafir. Iya anakku Bu, umurnya baru 8 tahun, namanya Jayala PSM Reski Ilahi. Jadi kalau ada yang ragukan ini fanatiku sama PSM di sini, jangan makin bicara fanatisme soal PSM kalau kita mau lawan Kak. Satu badan, semua PSM, tato PSM semua, karena kecintaanku sama PSM. Sampai dulu itu sebelum saya ditemukan sama Pak Ustaz Faruk Rosi, sebelum saya diangkat dari lumpur, dicuci jadi orang, PSM itu agama saya. Mohon maaf saya tidak curhat, bahkan sudah Kak diceraikan sama istriku gara-gara PSM. Tidak percaya ke rumah ke Jalan Baruan nomor 65, tanya ke istriku. PSM saat itu home base di Surabaya karena Stadion Matuangi tidak lolos verifikasi. Saya di Surabaya Bu, kos satu musim itu hampir 1 tahun. Saya pulang, saya dapat surat. Saya kira Tommy surat apa kayak ini? Kalau ada panggilan dari departemen apa yang di Daya itu, ternyata saya digugat cerai. Tidak menafkahi istri, meninggalkan istri dalam jangka waktu sekian lama, bilang mati lagi. Tapi tidak, saya tetap PSM. Tidak ada urusan, cerai lagi. Yang penting dari cerai karena PSM. Di situ memang, sudah. Masya Allah, semua maksiat, semua apa di situ dikerja semua. Sampai saya kenal, saya diundang. Itu pertama saya kenal beliau, saya diundang di acara. Iya, ada bulan Ramadan kita buka bersama, ada Hijrah on the Street apa Ustaz ya? Saya diundang. Baru Pak Ustaz diperkenalkan. Pak Ustaz, itu namanya Dengoki. Anunya supporter, dibilang saya nggak kenal kalau supporter. Kalau Hafiz apa saya kenal, ya saya nggak pernah hubungan sama itu. Dia bilang kalau kenal gitu Pak, siapa kayak itu? Saya kenal sama beliau. Pertama saya ingat sekali itu ada satu kata-katanya yang menyanjung tapi diangkat dulu baru dia banting Kak. Dia bilang Dengoki gagas sekali Ki, boy. Tapi sayangnya ada tato tak bilang mati mi. Tapi bilang tidak apa-apa. Jadi saya bilang Pak Ustadz, kalau kita ada mesin tato nanti saya orang pertama yang mau dihapus tatoku. Alhamdulillah tidak berselang lama ada betul sekarang Matang Makassar hapus tato. Saya sudah mulai dihapus sedikit-sedikit, tapi jangan logo PSM-nya Pak Ustadz. Saya bilang, berarti masih belum ikhlas ikhlasnya pada Pak Ustadz, nanti dihapus semua mi. Ya, jadi saya sangat bersyukur kenal sama beliau. Cocok itu dia bilang orang tua tak, kalau kau bergaul sama ini pasti jadi ini kok. Bergaul sama penjual parfum pasti kena kau harum-harumnya. Bergaul sama Pak Ustaz paling tidak biar mami tidak tahu ki ceramah pasti bisa ki paling tidak sedikit ditahu ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang baik, ini tidak baik. Saya kodong pakai kodong kelas 4 SD Bu, meninggal ibu orang tua saya, mama meninggal, mulai maki karena itu yang bahasa Makassarnya broken home. Sudah mulai minum, mulai merokok, tamat SD, masuk SMP, tambah hancur, masuk STM, tambah hancur, merantau namo
Apa mi kalau dibuatnya di atas mi lagi hancur tena mo. Dari Manado, Ternate pulang lagi ke Makassar, Makassar datang lari ke Malaysia jadi TKI. Jadi kalau ada yang sombong jadi bilang preman dirinya, jangan maki. Sama-sama juga pernah susah. Saya dua mami belum pernah kurasa di dunia, saudara. Pertama kaya, kedua mati. Itu mami belum kurasa. Kalau penderitaan, baik udah cukup-cukup, sudah ampun mah. Iya, mungkin ada juga yang seumuran dengan saya yang dulu dibilang dirinya anak gaul, pasti dia masih didapat di Pantai Losari menjual. Saya dulu jual kopi di Pantai Losari tahun 90-an. Jadi saya jual kopi di pantai dulu pas depannya Sentosa. Jadi kalau di parkirnya sore parkir pasang semua, kasih menyala kompor. Mas, kalau mandiri matikan sumbunya, matikan kompornya karena masih pakai kompor itu, ke kompornya tanah. Saya masuk nonton, selesai pertandingan pulang baru jual kopi. Itu dulu sebelum digusur ki pindah di jalan metro, digusur ki lagi kalau di jalan metro pindah ki di Laguna, digusur ki lagi di Laguna, jual baju mama ki sekarang. Tetapi saya mau kembali ke tema Dengoki sudah berhijrah, dan alhamdulillah Pak Ustaz bilang Dengoki itu janji Tuhan, barang siapa hambaku kembali ke jalanku atau berhijrah, akan saya angkat derajatnya dan akan saya bukakan pintu rezekinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu Dengoki acara kemarin di Masjid Al Markas Makassar berhijrah, tidak ada 2 bulan Bu, saya pulang dari, sombong sedikit dulu, saya pulang dari Singapura nonton PSM. Sampai di Singapura kabur Vietnam gara-gara PSM. Bayangkan kalau itu uang saya kumpul biar tiap bulan bisa pergi umroh kapan? Tapi tidak pernah. Kenapa? Setelah saya berhijrah, saya ditelepon sama pimpinan travel Alia Wisata. Dengoki ada paspor tak? Bilang ya ada bos. Saya kira ini mau dipanggil lagi ke Vietnam nonton, kan baru pulang dari Singapura. Ada aja bos. Oh urus ki, ada nih. Saya mau bawa ki pergi ke Vietnam bos. Bilang bukan. Saya langsung PSM juga ingat terus. Dia bilang tidak, saya mau bawa ki pergi umroh. Bilang iya terima kasih bos. Saya biasa-biasa sih. Masa mau dipanggil umroh 20 juta lebih Pak saya? 20 juta lebih ini. Saya mau kasih uang 20 juta, 100.000 saja orang berpikir kasih uang sekarang. Dia bilang iya. Dari Singapura sampai di Makassar 2 hari menelpon lagi. Bagaimana paspor tak? Bila ada aja bos, tinggal ini beli tiket berangkat lagi. Tidak, saya mau bawa ke pergi umroh. Saya berpikir betul ini. Setelah betul ini kita mau bawa ke pergi umroh. Betul, tunggu pada saya urus. Saya uruskan harus 3 nama, harus pakai PIN. Sementara itu hari kan paspor, jadi saya urus. Alhamdulillah selesai. Ini bos selesai, kapan berangkat? Tanggal 30. 4 hari mami mati ya. Sudah diurus semua, ketemu Dengoki berangkat ke umroh, kita jadi ketua kelompok, mati maki. Dan bodoh baru gini belajar sembahyang saja tidak pernah gitu dulu, jujur. Tiba-tiba disuruh jadi ketua kelompok. Dia bilang pas mau berangkat Dengoki siap-siap diuji kesabaran tak. Bilang kenapa? Lihat lagi nanti. Jadi baru pergi ambil apa di sini di sebelah. Orang antri nih, ada ibu-ibu ditanya sama petugasnya, haji atau umroh Bu? Umroh. Di sebelah ki antri. Langsung di depanku. Bu di belakang ki. Dia bilang tidak, saya disuruh sama ibu antri di sini. Iya di belakang. Tidak mau, saya mau di depan. Bilang ya. Terserah ibu, bahaya. Ujian pertama. Ujian selanjutnya tambah di bandara Pak. Bu sudah panggilan Bu, sudah masuk. Tunggu dulu, makan dulu, foto sama anakku, mau foto sama cucuku. Bilang mati, pakai ketinggalan pesawat begini. Selesai saya terakhir baru masuk. Sampai di ruang tunggu masih ada di kamar kecil apa semua, udah mati mas saya. Bersih, sudah naik, baru saya naik semua. Karena masih dari bandara sini kita masih pakai kemeja, jadi belum kelihatan pidato. Begitu sampai di Jeddah diumumkan, pakai apa ya ihram. Kelihatan semua gambar kah. Langsung ada yang ngambil HP-nya. Nah telepon suaminya di Indonesia, Pak itu ketua kelompokku preman Pak, banyak sekali tatonya.
Wah, mau marah, ndak enak. Iya, mungkin sakit kupat boy, astagfirullah. Gue nggak lagi, betul kita bilang orang diuji kesabaran tadi. Tapi begitu apa-apa, ada yang terlambat, angkatkan tasnya apa semua. Sampai di sana, ketuk semua kamarnya. Kalau mau jalan, weh, telepon kembali suaminya. Pak, baik kita itu ketua kelompokku. Kebelah, selamat kak. La ilaha illallah, bahaya betul-betul. Dan nikmat kedua yang saya rasakan setelah hijrah, ini nikmat besar ya. Mungkin kalau orang kebetulan nih, saya berapa puluh tahun menjadi supporter Moman, dah sombong saya berpuluh tahun menjadi supporter. Lamanya kok tidak pernah PSM juara. Tapi begitu saya pergi umroh, dia bilang orang, saya belajar sampai Ustaz di sini kita berdoa deh, di sini kini saya berdoa, Pak bilang dosakin, orang tua pun tidak kudoakan, PSM dulu kudoakan. Mau sekali aku udah lihat juara PSM, mau sekali lihat PSM juara. Sudah pintu berdoa, dosakin mas, orang tua aku tidak kudoakan, PSM juga kudoakan. Kembali kalian berdoa, orang tua aku juga. Pulang juara PSM, tuh di Makassar lagi finalnya. Mungkin kalau orang lain kebetulan nih, tapi bagi saya ini nikmat yang saya rasakan setelah saya berhijrah. Kalau orang lain mungkin kebetulan gitu deh. Dan nikmatnya, nikmat yang mungkin nikmat sehari-hari yang saya setelah saya rasakan setelah berhijrah. Ini kalau kita cerita mungkin orang tidak percaya, tapi kalau kita alami ketenangan dalam jiwa. Ketenangan dalam jiwa, dalam hidup. Tetangga juga bisa nikmati apa yang kita nikmati setelah kita berhijrah. Dulu Bu, di Jalan Beruang bisa kita tanya di situ, sebelum, mohon maaf, sebelum saya seperti ini sekarang kak, saya mungkin itu tetangga aku, dia bilang coba banyak uangku pindah rumah kak. Bukan saya suruh pindah, dia yang pindah. Bayangkan kalau sampai jam 4 masih bunyi itu tepak nomor 7 volumennya dalam rumah. Dia bilang ini teman-teman, Dek, tidak apa-apa gitu tangga ya, kalau tidak suka suruh pindah. Masa saya pindah? Tapi sekarang alhamdulillah jam 10 tidak ada Mi. Mungkin itu Mi juga saya bilang sama Pak Ustaz kemarin, Pak Ustaz, dengan saya berhijrah, saya siap ditinggalkan oleh teman-teman saya yang tidak suka dengan apa yang saya lakukan sekarang. Karena saya sadar saudara yang baik akan mengajak kita ke jalan kebaikan. Justru ini ada yang tinggalkan Kak. Karena apa? Dia sukanya kumpul-kumpul Ji, sukanya menyanyi sampai subuh, sukanya kita minum sampai mabuk. Dulu mohon maaf, bukan saya cerita untuk ini masalah ini jadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana dia ngukit sebelum seperti ini sekarang kalian. Dulu sebelum masuk stadion tidak ada itu yang namanya sholat tidak ada. Bagaimana? Saya bangun jam 2 siang sore Mi, karena tidak ada berani kasih bangun Kak. Dan memang itu supporter 2 jina takuti Tuhan sama bangun pagi. Jadi jam 1 jam 2 baru bangun, lewat misalnya zuhur. Masuk salat azhar, rambut sudah dikasih berdiri dulu, Bu, begini asli dulu rambut begini berdiri. Sudah bermode lagi, bergaya lagi, kasih berdiri rambut. Jadi tidak sempat salat asar lagi. Ke stadion, pertandingan 6:30. Di stadion begini jam 4. Lewat di salat maghrib. Pertandingan 6:30, main-main bola, tidak salat isya lagi. Pulang capek, siapa berani kasih bau ke salat subuh di rumah? Tidak ada. Dan salat subuh lagi. Nah sementara dari Jalan Beruang itu 1, 2, 3, 4 masjid kulewati kalau dari Jalan Beruang Kak. Tidak ada kusinggahi. Jadi cocok itu lagunya anak-anak, gunung tinggi kudaki lautan kuseberangi untuk mendukung PSM. Ini kalau pai sekali masjid Kak. Masjid dilewati ji. Tapi sekarang alhamdulillah bisa kita tanya adik-adik tak, saudara-saudara yang ke stadion. Denguki kalau sekarang, kalau biar bagaimana serunya itu pertandingan saya di atas.
bunyi azan masjid di Mapanyuki, Allahu Akbar, saya turun. Jadi biasa ada lagi teriak sota-sota tong kita teriak, ayo semuanya kita berdoa supaya menang PSM. Udah di sini guys, berdoa supaya menang kita loh. Kalau sendiri jangan, kalau dua di sini, ayo mi. Oh ya deh, udah pakai sarung kah, pakai celana pendek kah? Aku bilang, oh mati kah. Pertandingan berikut saya bawa sarung. Ayo sholat pakai celana puntuk kan, mau lolos ada sarung. Sini kan sembahyang tidak ada. Alhamdulillah itu musallanya terbuka di Tribun Utara itu biasa sampai 5 sip 5 kali masuk karena kapasitasnya itu mungkin 15 orang ji. Jadi biasa begitu anu sasur semua anak diam, tidak ada gendang-gendang, tidak ada teriak-teriak apa. Berhenti kau dulu sholat. Tapi seandainya itu bisa waktu azan pertandingan juga dihentikan, weh masya Allah hebatnya ini di Makassar ini kalau bisa seperti itu. Dan itu tidak apa namanya, itu bisa saja mungkin dengan dukungan teman-teman semua kita bisa suarakan itu, bisa saja azan berkumandang di masjid, pertandingan dihentikan beberapa menit. Dan itu selalu saya jadikan untuk teman-teman ketika saya ajak sholat, ayo sholat dulu berapa menit tunggu dulu deng, deng besok pi atau apa pi, aku bilang tidak lo sebentar, kayak tunda ngatur itu matinya hidupnya besok pi, yakin kau hidup sampai besok. Itu yang menjadi ketakutan bagi saya Pak. Dan ada lagi itu anak saya yang namanya Jayala PSM Bu, senamai dia dekat sembahyang, dia pergi bisi mamanya, mama bagus tahu ayah sembahyang. Dia bilang itu karena doa nak. Dia bilang satu pi, dia bilang anak apa pi, nanti kalau tidur ke mama saya pegang tangannya kita setrika tatonya. Aku bilang anak bunuh kan anak kan mau setrika bu tato kok semua setrika bagaimana. Fotonya kakaknya, fotonya dia di sini, namanya lagi Jayala PSM. Kalau di sini itu logo PSM yang pertama dulu yang dari Pemkot, belum bilang sakitnya diganti logo PSM yang baru. Terpaksa bikin aku dulu lagi yang baru. Ada lagi. Jadi dia bilang jadi bagaimana deh kalau diganti lagi? Masih ada kosong. Tak kalah mi, masih ada kosong. Jadi kalau ada yang bilang mau mau nakal-nakal, jangan mi, sudah mi. Sekarang saya bilang sama teman-teman, dek, kalau nakal kok 2 pilihan, 1 bonus. Pilihan pertama, kalau kau menang di kantor polisi kok, dikalah kok di rumah sakit kok, bonusnya bisa mati kok. Lihat lagi sekarang, pesta miras, sama-sama minum, si Tobo mati 1, kantor polisi 1, apa bare. Karena kalau seperti ini ada kajian, kita hadir sama-sama belajar. Saya Pak jangankan pergi begini, rumah itu dari Jalan Beruang ke Jalan Badak ada 100 meter masjid. Jadi jangankan seperti ini, jauhnya itu dari Jalan Beruang ke Tiri Polseng. Jangankan begini muka hadir, sembahyang saja itu dekatnya tidak muka dulu, tidak ada itu. Saya penjual baju tapi di rumah tidak pernah pakai baju. Bisa tanya ya, dia bilang orang, kenapa gitu nih? Penjual baju pernah pakai baju, gak ada tato bos. Dulu saya malu jalan kalau jalan kan pakai topi, karena rambut kemudian dilihat. Berdiri, nengok gitu, dari jauh nengok itu. Saya malu jalan kalau ada lengannya bajuku, tidak kelihatan logo PSM-nya, tato PSM. Pokoknya dibelikan nggak baju semester itu, ada orang kasih nggak baju langsung saya gunting lengannya. Nggak pernah pakai celana panjang karena ada tato juga di sini. Saya potong atau pakai celana puntung supaya kelihatan tato. Tapi alhamdulillah saya setelah diajar sama beliau, justru saya malu sekarang jalan kalau tidak pakai topi. Pertama karena rambut sudah ubanan, dia bilang begitu rambutnya. Jadi pakai topi kita ditutupi. Jadi selalu saya bilang sama teman-teman, Dengoki ini bukan orang baik, tapi Dengoki ini mau belajar untuk jadi baik dan akan mengajak
semua saudara-saudaraku untuk menuju jalan baik itu. Di stadion semua, jangankan di stadion, di media sosial, denguki panglimaku, denguki panutanku, denguki idolaku. Oke, kalau saya panutanmu, kalau saya dengan ayo sama-sama kita berhijrah. Apa kita sombongkan? Jadi saya bilang, kalau kau tidak mau hijrah, berarti kau takut kehilangan popularitas duniamu. Itu ji. Kalau kita tidak mau berhijrah, berarti itu kita takutkan. Karena berpikir, kalau hijrah kau tidak bisa mau pergi minum sama anu. Kalau hijrah kau tidak bisa mau pakai baju begini. Kalau hijrah mah tidak bisa mau pergi ke sana kemari begini-begini. Berarti itu intinya kita takut kehilangan popularitas dunia. Saya dalam Bismillahirrahmanirrahim bisa hijrah. Alhamdulillah. Dukungan dari teman-teman semua Masya Allah mengalir terus Pak. Jangankan yang di Makassar, saudara-saudara saya supporter seluruh Indonesia selalu kirimkan tetap istiqomah. Alhamdulillah, senang lihat Daenggoki seperti ini, senang lihat Daenggoki seperti ini. Jadi aku bilang ayo sama-sama, jangan cuma senang melihat saya juga harus senang melihat Anda. Untuk apa? Ayo kita sama-sama hijrah, ayo sama-sama kita kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Sudah nih. Dan lagi juga saya tanya sama Pak Ustadz kemarin waktu pertama saya, Pak Ustadz, saya siap hijrah, saya siap berhenti minum, saya berhenti, mohon maaf, saya berhenti lagi yang segala yang dilarang Allah, tapi satu jika saya belum bisa tinggalkan Pak Ustadz. Apa itu? Jadi supporter. Dia bilang, Pak Ustadz tidak apa-apa, karena untuk mensiarkan agama Islam ini, untuk mendakwakan agama Islam ini, bukan tidak harus jadi ustaz pakai, tidak harus jadi mubaligh bagi. Alhamdulillah saya dikasih kepercayaan saya itu, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak adik-adik kita dari supporter yang sudah mulai juga hijrah, sudah mulai belajar agama, karena memang itu niat saya. Karena dikasih takut Bapak sama Pak Ustaz, apa dia bilang, Daenggoki itu nanti supporter, Daenggoki sudah mau masuk surga, ya lain protes. Tunggu dulu, kenapa Daenggoki masuk surga? Karena dulu kalau di stadion tidak pernah kita suruh sembahyang, sengina suruh juga bilang itu wasit ini pemain ini, dikata-katai orang binatang apa, aku bilang mati lagi ya. Bayang apa di pertanggung jawabannya ini. Jadi paling tidak kalau mau keberatan ke sekarang bisa maju melawan. Kemarin aku panggil ke sembahyang maghrib, kita bilang tidak ada sarungku. Jadi sudah itu aku panggil sembahyang. Jadi sekarang saya bilang, saya tidak akan berhenti jadi supporter sebelum saya bisa mengajak atau menghijrahkan saudara-saudara supporter yang lain sebanyak mungkin sesuai kemampuan saya. Insya Allah. Terserah orang mau bilang cari popularitas, setelah orang Bu begini-begini Daenggoki cuma kebetulan itu lahir di Jakarta jadi artis Jakarta, ini artis Makassar ini. Mohon maaf. 1, 2, 3, 4 di filmku main di XX1. Iya, Bombay 1, Bombay 2. Ada sama yang itu yang ganteng juga di Pati Dolken main ke sama itu, Bos. Artis ini, supporter masuk pesantren. Artis. Ada lagi nanti sama siapa? Prisia Nasution, Doni Almansa, Badik. Ini belum tayang. Ada lagi yang main Coto versus Konro, masih ada 2 menunggu. Artis ini Bu ya. Cuma salah beda takdir dia lahir di Jakarta dan gagah. Kan kalau di sinetron ada ganteng-ganteng serigala tuh, saya ganteng-ganteng beruang Bu. Karena saya di jalan beruang tinggalnya Pak Ustaz. Jadi kalau popularitas kau mau ku cari tidak Mi. Ya. Saya berpikir kalau popularitas saya sudah di Palangkaraya ini hari nonton PSM di syuting Indosiar, karena pasti mi datangku di sana pasti masuk ke televisi, nah lihat seluruh Indonesia tahu Daenggoki ada di sana. Tapi saya lebih pilih ini karena Pak Ustaz bilang terserah mi kita ini akhirat tak lebih bahaya ini. Kalau itu PSM bisa sebentar saya nonton di televisi, kalau ini salah saya acara salah saya bagi tidak dicatat mi amal tak minus makin sering. Jadi sekali lagi mungkin itu saya mengajak saudara-saudaraku semua, mari
Saya bilang seperti dan tadi, Denguki ini bukan orang baik. Denguki ini bukanlah siapa-siapa. Tapi seorang Denguki, ya, seorang Denguki saja mau belajar untuk baik. Kenapa yang lain tidak bisa? Kenapa yang lain tidak mau? Kok kalah hebat apa Denguki? Kok kalah popularitas apa Denguki? Nah, Denguki saja mau belajar sembahyang, mau belajar apa? Nah, kita tidak mau. Nikmat yang kita nikmati, yang kita rasakan setelah kita berhijrah, itu tidak bisa kita ceritakan, itu kita tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Tapi setelah Anda masuk di dalam, Masya Allah, nikmatnya luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Saya sudah ada 2 orang sebelum saya pergi umroh, Pak, 2 orang yang sudah mau ajak saya umroh gratis, tapi dengan catatan dipotong rambutku. Waktu itu saya tidak mau. Saya tidak mau. Weh, hilang nih ciri khasnya Denguki kalau dipotong. Tapi setelah selesai itu hari saya acara berhijrah, Makassar berhijrah, saya bisik ke Pak Ustadz Farul Rosdi, Pak Ustadz, tidak apa-apa gitu begini rambutku. Pak Ustadz bilang, sebenarnya Denguki ini model rambut tidak bagus, ada ininya seperti ini, seperti ini. Saya bilang, kenapa baru bilang sekarang Pak Ustadz? Dia bilang, takut Ki, takut kalau kita tersinggung Denguki. Bayangkan Pak, tidak langsung memponis orang, hei dosa kalau begitu Denguki, masuk ke neraka. Tidak, dia bilang apa? Dia bilang, beliau takut Kak, tidak enak Kak kalau tersinggung Ki. Jadi saya bilang, kalau begitu besok saya cukur Pak Ustadz. Besoknya itu kita di Mall Ratu Indah. Wih, kenapa banyak wartawan datang? Dia tahu artis tuh mau potong rambut. Saya dikira dia artis. Iya, ada dari televisi, ada dari media online, ada dari media cetak, datang semua. Dan yang potong rambutnya Denguki, Masya Allah, Ustadz Farul Rosdi, Bapak Idris Mangga Berani, siapa tidak kenal lagi, yang ketuanya, yang apa, kepala Bank Muamalat. Pokoknya banyak orang-orang hebat. Ini sudah Tuhan sudah buktikan, ini janjinya akan mengangkat derajat kita. Weh, Denguki cuma potong rambut, tapi yang potong, Masya Allah, orang-orang hebat di media diliput. Jadi ini semua bukti kalau memang Tuhan itu selalu janji Tuhan itu tidak pernah diingkari. Jadi jangan makin takut kehilangan popularitas kalau hijrah lagi. Woi, kalau hijrah kan nanti tidak bisa mak jalan begini, tidak ada aturan kau harus begini, tidak tunjuk, karena kita baru belajar proses untuk baik. Jangan makin takut. Tidak bisa maan nanti kalau hijrah Kak. Dan hijrah ini sebenarnya bukan gaya, bukan apa nih. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim memang. Jadi lucu, malah pernah ada teman marah, aslinya marah betul. Siapa yang bilang Denguki hijrah? Denguki itu dah hijrah. Maksudnya orang hijrah itu kalau memang dulu orangnya jahat, terus Denguki itu tidak jahat Ji, cuma kurang ajar sedikit, sama Ji. Dia ndak hijrah, cuma dia temukan jalan yang lurus. Urusan tadi mau bilang enggak abu, yang jelas sekarang saya sudah tidak mau begitu. Saya mau belajar. Alhamdulillah seperti inilah, Masya Allah, ramainya seperti ini, banyak yang mau belajar ya. Jadi mungkin itu saudaraku semua, Bapak Ibu, saya hadir di sini bukan karena saya dianggap seperti tadi yang dia bilang, Bu Mario, tidak, kami lebih baik, tapi kami ini mau belajar untuk baik. Kita di sini semua mau belajar untuk jadi baik, dan insya Allah kita akan mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk sama-sama kita belajar menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian dari saya, hijrah story dari saya, mungkin seperti inilah kehidupan saya, Bapak Ibu. Denguki ini dulunya tidak terlalu jahat Ji, tapi jahatnya minta ampun juga ya. Jadi kalau ada mungkin tadi bertanya apa tong itu disuruh ya,
Inilah Tuhan punya kehendak. Setiap zaman, setiap waktu ada saja orang diciptakan untuk membela agamanya, untuk mensiarkan agama Islam ini. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada saya bisa memanfaatkan hijrah saya ini untuk mengajak saudara-saudaraku semua, terutama di lingkungan saya dulu sebagai supporter, teman-teman supporter, saya bisa ajak untuk sama-sama berhijrah, untuk sama-sama kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi berkah buat kita semua. Mohon doanya, mohon dukungannya agar seorang Denguki bisa tetap istiqomah, bisa tetap seperti ini, saling mengajak saudara-saudaranya yang lain untuk sama-sama berhijrah, untuk sama-sama berjuang di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.